Lebih dari 10 miliar udang karang kini dibudidayakan langsung di lahan pertanian di Tiongkok. Sebuah paradoks yang sulit diterima oleh banyak negara di Eropa, karena krustasea kecil ini justru dikenal sebagai penyebab utama yang menggerogoti tanggul sawah dari bawah, merusak sistem irigasi, memangsa telur ikan asli, dan bahkan mampu meruntuhkan seluruh ekosistem air tawar hanya dalam beberapa musim berkembang biak. Dengan tingkat penyebaran yang nyaris tak terkendali, udang karang telah mengubah banyak wilayah di Eropa menjadi medan kerusakan ekologis, memaksa pemerintah menghabiskan jutaan dolar setiap tahun untuk kampanye pemberantasan besar-besaran. Namun, berulang kali mereka tetap kembali. Sebagai spesies invasif yang hampir mustahil dimusnahkan, muncul pertanyaan, mengapa alih-alih membasmi seperti yang dilakukan banyak negara lain, Tiongkok justru memilih untuk membudidayakan udang karang dalam skala masif? Apa yang membuat makhluk yang dianggap bencana ekologis ini berubah menjadi industri bernilai miliaran dolar? Berasal dari wilayah selatan Amerika Selatan, khususnya daerah rawa di sekitar cekungan Sungai Mississippi, udang karang awalnya hanyalah bagian umum dari ekosistem lahan basah alami. Namun, justru kondisi lingkungan yang keras itulah yang tanpa sengaja membekali mereka dengan kemampuan bertahan hidup luar biasa yang menjadi sangat berbahaya ketika mereka muncul di tempat lain. Mereka mampu menggali liang sedalam 1 hingga 2 meter ke dalam tanah untuk menghindari kekeringan dan suhu dingin, bertahan di air dengan kadar oksigen rendah yang tidak bisa ditoleransi banyak spesies asli, serta memakan hampir segala hal, mulai dari tumbuhan air hingga telur dan larva ikan. Lebih mengkhawatirkan lagi, setiap betina dapat menghasilkan antara 300 hingga 600 telur dalam satu siklus, mencapai kematangan hanya dalam waktu 3 hingga 5 bulan, dan berkembang biak beberapa kali dalam 1 tahun. Kombinasi sifat ini menjadikan udang karang sebagai kandidat sempurna untuk invasi biologis skala besar di berbagai belahan dunia. Di wilayah utara Amerika Serikat, invasi ini sudah menimbulkan dampak besar, menyebabkan kerugian pertanian lebih dari 20 juta dolar setiap tahunnya. Pada tahun 1970-an, Spanyol mengimpor udang karang rawa merah dari Amerika Serikat dengan tujuan meningkatkan pendapatan petani dan memanfaatkan lahan basah yang sulit ditanami. Namun, hanya dalam beberapa tahun setelah dilepaskan ke alam liar, mereka telah menyebar lebih dari 500 km di sepanjang sistem Sungai Guadalquivir di wilayah selatan semenanjung Iberia. Di lahan basah Doananya, salah satu kawasan ekologi paling penting di Eropa, krustasea kecil ini dengan cepat mengganggu struktur vegetasi air dan secara drastis menurunkan populasi amfibi lokal, yaitu spesies yang sangat bergantung pada kestabilan ekosistem perairan dangkal. Dari sana, mereka terus menyebar hingga ke Lembah Po di Italia, pusat pertanian terbesar di bagian utara negara tersebut. Liang-liang dalam yang mereka gali mulai melemahkan tanggul ladang dan menyebabkan kebocoran air pada jaringan irigasi yang membentang ribuan kilometer. Di wilayah Emilia-Romagna saja, kerusakan pada sistem irigasi telah melampaui 10 juta euro per tahun, memaksa otoritas setempat terus memperkuat tanggul kanal serta mengendalikan populasi spesies invasif ini. Seiring penyebarannya, udang karang rawa merah juga membawa ancaman yang hampir tak terlihat, yaitu Aphanomyces astaci, jamur penyebab wabah penyakit udang karang yang telah mengubah sejarah krustasea air tawar di Eropa. Berbeda dengan spesies udang karang Amerika yang memiliki ketahanan alami, spesies Eropa seperti Austropotamobius pallipes hampir tidak memiliki mekanisme pertahanan. Begitu terinfeksi, tingkat kematian dapat mencapai hampir 100%. Dalam beberapa dekade saja, banyak populasi udang karang asli telah menghilang dari ekosistem air tawar tempat mereka hidup selama ribuan tahun. Seekor makhluk kecil, tetapi memiliki kekuatan untuk mengubah struktur ekologis satu benua secara keseluruhan. Alasan mengapa Eropa dengan cepat kehilangan kendali atas penyebaran udang karang rawa merah tidak hanya terletak pada kemampuan reproduksinya yang sangat cepat, tetapi juga pada struktur ekosistem air tawar di benua tersebut. Berbeda dengan habitat asalnya di Amerika Serikat bagian selatan, banyak lahan basah di Eropa Selatan tidak memiliki predator alami yang efektif untuk mengendalikan populasinya. Selain itu, jaringan sungai yang luas serta kanal irigasi yang saling terhubung tanpa sengaja menjadi jalur penyebaran alami, memaksa populasi menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa dekade saja, krustasea ini telah muncul di sebagian besar ekosistem air tawar di kawasan Mediterania, memaksa banyak negara Eropa Selatan menerapkan program pengendalian jangka panjang yang berlangsung lintas generasi.
Spanyol dan Italia telah menerapkan penangkapan berskala besar, pengeringan kanal secara musiman, serta pembatasan transportasi spesimen hidup sebagai upaya untuk memperlambat pertumbuhan populasi di alam liar. Pada tingkat benua, Uni Eropa telah mengklasifikasikan spesies ini sebagai spesies asing invasif yang menjadi perhatian Uni, salah satu kategori dengan regulasi paling ketat dalam hukum lingkungan UI, serta memberlakukan larangan terhadap budidaya komersial dan ekspansi produksi dalam skala besar. Namun, meskipun langkah-langkah yang begitu agresif telah diterapkan, sebagian besar program pengendalian hanya mampu memberikan hasil sementara. Sementara Eropa terus berjuang mengendalikan spesies invasif ini, di Tiongkok, krustasea yang sama justru membuka jalan menuju titik balik yang sepenuhnya berbeda. Sejak awal 1930-an, udang karang rawa merah telah diperkenalkan ke Tiongkok melalui Jepang sebagai bagian dari eksperimen aquaculture yang dipengaruhi oleh model pertanian dari Amerika Serikat bagian selatan. Namun, baru beberapa dekade kemudian, ketika para petani di Provinsi Hubei mulai mencari cara untuk meningkatkan efisiensi budidaya padi, spesies ini benar-benar masuk ke dalam sistem produksi pertanian. Alih-alih menghilangkannya dari sawah sebagai hama potensial, para petani justru menyesuaikan struktur lahan sehingga padi dan udang karang dapat hidup berdampingan dalam satu siklus pertanian terpadu. Parit air dengan kedalaman sekitar 30 hingga 60 cm digali di sepanjang tepi sawah untuk menjaga kestabilan air sepanjang tahun sekaligus menyediakan tempat berlindung bagi udang karang. Sementara permukaan atas lahan tetap ditanami padi seperti biasa. Dalam kondisi ini, udang karang terutama memakan gulma, hama, serta sisa-sisa organik di lahan, sehingga secara signifikan mengurangi kebutuhan pestisida tanpa memberikan dampak negatif pada tanaman padi yang telah matang. Dengan kepadatan tebar sekitar 15.000 hingga 30.000 ekor per hektar, model pertanian terpadu padi udang karang mampu menghasilkan sekitar 300 hingga 600 kg udang karang per musim tanam, sambil tetap menjaga hasil panen padi yang stabil. Yang lebih penting, dari lahan yang sama, para petani tidak lagi hanya memanen satu jenis produk seperti sebelumnya, melainkan memperoleh dua sumber nilai secara bersamaan dalam satu bidang, yaitu padi di lapisan atas budidaya dan udang karang di lapisan air di bawahnya. Berawal dari eksperimen lokal di Hubei, model ini dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah penghasil padi lain di Tiongkok bagian tengah, mengubah spesies yang sebelumnya dianggap invasif menjadi bagian penting dari sistem pertanian regional. Saat ini, Tiongkok memproduksi sekitar 2,8 hingga hampir 3 juta ton udang karang setiap tahun, yang mencakup sebagian besar produksi global. Provinsi Hubei sendiri telah menjadi pusat produksi terbesar di dunia, di mana model padi udang karang tidak lagi sekedar eksperimen lokal, melainkan telah berkembang menjadi sistem pertanian skala regional yang beroperasi secara berkelanjutan sepanjang musim. Pada musim puncak, udang karang tidak dipanen secara bertahap seperti banyak komoditas aquaculture lainnya, melainkan ditangkap dan dikumpulkan hampir setiap hari. Siklus panen dengan frekuensi tinggi ini menciptakan mekanisme pengendalian populasi secara alami. Tingkat reproduksi spesies yang terkenal sulit dikendalikan ini diimbangi oleh tingkat konsumsi yang sangat besar. Dalam bulan-bulan puncak, satu kota besar saja dapat mengkonsumsi antara 200 hingga 300 ton per hari. Ketika permintaan pasar mencapai skala seperti itu, spesies yang sebelumnya dianggap sebagai mimpi buruk ekologis di banyak wilayah dunia, justru terintegrasi langsung ke dalam rantai produksi pangan yang bernilai 40 hingga 50 miliar dolar setiap tahun. Inilah cara sebuah spesies invasif diubah menjadi industri berskala nasional. Setelah keluar dari area persawahan, udang karang memasuki rantai pengolahan industri berskala besar. Di pusat-pusat pengolahan di Hubei, Jiangsu, dan Anhui, bahan mentah biasanya langsung dimasukkan ke jalur produksi hanya dalam beberapa jam setelah panen untuk menjaga kesegaran dan meminimalisir penurunan kualitas biologis. Pada area penerimaan awal, para pekerja berdiri di sepanjang ban berjalan yang bergerak cepat, dengan sigap menyortir udang karang berdasarkan ukuran untuk diarahkan ke jalur produk yang sesuai. Dari titik ini, udang karang melewati sistem pencucian bertahap yang beroperasi secara terus-menerus. Nozzle semprot bertekanan tinggi yang terpasang di bagian atas secara otomatis membersihkan lumpur dan kotoran yang menempel pada cangkang, sisa dari lingkungan sawah di mana mereka baru saja dipanen. Proses pencucian berkelanjutan ini memungkinkan pabrik menangani volume bahan baku yang besar sambil mempertahankan kecepatan jalur produksi yang stabil selama musim puncak. Setelah dibersihkan, produk memasuki tahap perlakuan panas awal. Mereka direbus sebentar dalam air dengan suhu sekitar 85 hingga 95 derajat Celcius untuk menstabilkan struktur daging, sekaligus melonggarkan ikatan antara cangkang dan tubuh. Tahap ini sangat penting karena membuat proses pengupasan menjadi lebih cepat sekaligus menjaga keutuhan daging. Produk kemudian bergerak ke area pengupasan, salah satu tahap yang paling membutuhkan tenaga kerja dalam seluruh proses. Para pekerja beroperasi di sepanjang meja pengolahan yang panjang, dengan cepat memisahkan bagian ekor dari cangkang keras untuk mengambil bagian daging yang paling bernilai. Proses pengupasan manual ini membantu mempertahankan struktur daging, sesuatu yang hingga saat ini masih sulit dicapai oleh sistem otomatis sepenuhnya ketika menangani krustasea kecil seperti udang karang. Pada bagian pengemasan yang berada lebih jauh di sepanjang jalur produksi, banyak proses masih dilakukan secara manual untuk memastikan ketelitian dalam penataan produk. Para pekerja menempatkan daging udang karang ke dalam baki yang bergerak di atas ban berjalan sebelum dipindahkan ke sistem penyegalan vakum atau disiapkan untuk proses pembekuan cepat.
Kombinasi antara tenaga kerja manual yang fleksibel dan sistem semi-otomatis ini memungkinkan banyak fasilitas mempertahankan kapasitas pengolahan sebesar 20 hingga 50 ton per hari selama musim puncak. Setelah dikemas, produk dipindahkan ke sistem pembekuan dalam untuk menjaga struktur daging selama transportasi rantai dingin. Sejak tahap ini, udang karang tidak lagi didistribusikan terutama dalam bentuk utuh seperti pada model konsumsi lokal tradisional, melainkan telah diubah menjadi produk standar seperti daging kupas, ekor beku, atau bahan siap masak untuk rantai pasok modern. Proses standarisasi inilah yang dilakukan langsung di lini produksi yang sepenuhnya mendefinisikan ulang peran udang karang dalam sistem produksi, sehingga memungkinkan mereka terintegrasi secara mulus ke dalam jaringan distribusi pangan global. Namun, titik balik yang sebenarnya bagi udang karang tidak terjadi di pabrik, melainkan di meja makan. Di Hubei, udang karang masuk kehidupan perkotaan melalui wajan besar yang mengepul di sepanjang jalan pada malam musim panas. Di sana, mereka ditumis bersama cabai kering merah terang, bawang putih cincang, lada Sichuan, dan saus pedas kental, menciptakan hidangan xiaolonglia, salah satu simbol paling ikonik dari budaya kuliner malam modern di Tiongkok. Ini bukan hidangan mewah, melainkan makanan untuk meja panjang yang ramai, untuk tawa yang berlangsung hingga larut malam, di mana orang-orang mengupas setiap udang karang dengan tangan, membiarkan minyak pedas melapisi ujung jari sebelum mengambil yang berikutnya. Gaya makan inilah yang mendorong konsumsi meningkat secara eksponensial. Dalam waktu sekitar 2 dekade, xiaolonglia telah berkembang menjadi hidangan lokal menjadi bagian dari ekonomi malam berskala besar. Di Wuhan saja, selama musim puncak konsumsi dapat mencapai puluhan ribu ton per tahun. Kisah serupa juga terjadi di Amerika Serikat bagian selatan. Di Louisiana, udang karang direbus dalam panci besar bersama jagung, kentang dan rempah Cajun yang kaya, kemudian dituangkan langsung ke meja panjang tempat orang-orang berkumpul dalam tradisi crawfish boil. Kesamaannya bukan pada cara memasaknya, melainkan pada cara mengonsumsinya. Ketika suatu spesies masuk ke dalam pola makan yang dirancang untuk dikonsumsi dalam jumlah besar, dalam waktu lama dan secara berkelompok, maka ia tidak lagi sekedar menjadi masalah ekologis. Ia berubah menjadi bagian dari kehidupan perkotaan. Dan permintaan yang sangat besar inilah yang menciptakan bentuk langka dari pengendalian populasi alami. Faktanya, Tiongkok pernah mengalami periode kerusakan yang sangat mirip dengan apa yang dialami Eropa saat ini. Pada dekade 1980-an hingga 1990-an di banyak wilayah penanaman padi di lembah Sungai Yangtze, seperti Hubei dan Anhui, udang karang menggali liang padat di bawah lahan padi, menyebabkan kebocoran irigasi, melemahkan tanggul dan menurunkan hasil panen sekitar 5 hingga 15% di banyak daerah pertanian tradisional. Dalam kondisi tersebut, para petani lokal mulai menangkapnya. Awalnya hanya untuk mengurangi populasinya di alam, namun dengan cepat volume tangkapan yang besar menjadikan spesies ini sebagai sumber pangan lokal yang mudah dioleh. Konsumsi di wilayah tersebut perlahan meningkat, kemudian menyebar ke pusat-pusat perkotaan di Tiongkok bagian tengah pada akhir abad ke-20. Ketika permintaan pasar melonjak, penangkapan dari alam beralih menjadi sistem budidaya terpadu padi udang karang yang pada akhirnya berkembang menjadi sistem produksi tertutup berskala nasional. Spesies yang sebelumnya merusak lahan padi, kemudian diserap ke dalam sistem produksi, alih-alih terus menjadi spesies invasif di alam liar. Sementara itu di Eropa, tingkat konsumsi yang rendah membuat tekanan penangkapan tidak cukup kuat untuk menurunkan kepadatan populasi. Spesies ini terus menyebar di lingkungan alami, merusak sistem irigasi, mengurangi spesies asli, serta menyebabkan kerugian jutaan euro setiap tahun pada infrastruktur air di wilayah pertanian utama. Perbedaan respon manusia terhadap spesies invasif yang sama, inilah yang menghasilkan dua hasil yang sepenuhnya berbeda. Pertarungan Eropa melawan udang karang rawa merah tampaknya tidak akan segera berakhir. Setelah spesies invasif menyebar di ribuan kilometer sungai dan sistem irigasi, pemberantasan total bukan lagi opsi realistis. Namun, kisah ini bukan sekedar tentang krustasea kecil. Ini merupakan peringatan bagi negara manapun yang mempertimbangkan untuk memperkenalkan spesies asing tanpa memahami sepenuhnya risiko ekologis yang mungkin terjadi. Dalam banyak kasus, dampaknya tidak langsung terlihat. Dibutuhkan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun sebelum akhirnya berkembang menjadi krisis lingkungan berskala besar. Namun pengalaman Tiongkok menunjukkan jalur berbeda. Tidak semua spesies invasif harus dimusnahkan sepenuhnya.
Dalam beberapa kondisi, jika habitat, kepadatan populasi, dan terutama permintaan pasar dapat dikendalikan, spesies yang sebelumnya merusak dapat dimasukkan kembali ke dalam sistem produksi, alih-alih terus menjadi ancaman di alam liar. Ini bukan solusi yang mudah, tetapi membuka kemungkinan lain. Terkadang, cara paling efektif untuk mengendalikan spesies invasif bukan dengan menghilangkannya dari ekosistem, melainkan dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem ekonomi manusia. Perbedaan respon manusia inilah yang dapat menentukan apakah spesies yang diperkenalkan menjadi bencana ekologis atau justru sumber daya baru bagi masyarakat. Seekor krustasea kecil yang pernah melintasi lautan, kemudian menjadi perusak sawah dan akhirnya berubah menjadi industri bernilai miliaran dolar. Kisah udang karang menunjukkan bahwa masa depan suatu spesies invasif tidak hanya ditentukan oleh organisme itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana manusia meresponsnya. Satu keputusan yang salah dapat menjadikannya bencana ekologis. Strategi yang tepat dapat mengubahnya menjadi sumber daya nasional. Dan ini hanyalah salah satu dari banyak pertempuran senyap yang terjadi di sekitar kita. Jika Anda ingin menjelajahi lebih banyak kisah seperti ini, jangan lupa untuk menyukai dan mengikuti Fix Ical.